Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani arsadakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan tentang al-wasatiyah atau hidup sederhana yang meliputi 1. Pengertian hidup sederhana, 2. Dalil anjuran untuk hidup sederhana, 3. Macam-macam pembelanjaan harta, 4. Akibat atau dampak tidak mampu hidup sederhana, 5. Manfaat mampu hidup sederhana. Pengertian hidup sederhana: membawakan segala sesuatu dengan kerendahan hati tanpa adanya perasaan dan perilaku kesombongan, riya, sum'ah, dan ujub dalam kehidupan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan 6:7. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir atau terlalu irit, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dengan hidup sederhana akan membuat seseorang mampu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Anjuran hidup sederhana. Hidup sederhana memang membuat manusia menjadi pribadi yang berbeda, yakni tidak mengedepankan kekayaan serta mampu menata keuangan lebih baik. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtahi baina dzalika sabila. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkan, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna bahidoka yauman ma wa abghid bahidoka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cinta dengan sewajarnya, boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya, boleh jadi suatu hari dia yang kau benci menjadi orang yang kau cinta. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwati rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang pengertian hidup sederhana dan dalil perintah untuk hidup sederhana. Selanjutnya penjelasan tentang macam-macam pembelanjaan harta dan dampak atau akibat tidak mampu hidup sederhana. Membelanjakan harta ada 3 macam, berbentuk wajib, dimanfaatkan untuk keluarga, anak, istri, dan juga untuk zakat dan lainnya. Berbentuk sunnah, dimanfaatkan untuk sedekah, membantu, memberi hadiah, wasiat, dan lain-lain. Berbentuk haram,
Jika dimanfaatkan terdapat unsur israf berlebihan, ibdzar pemborosan, dan iktar pelit atau terlalu irit. Akibat tidak mampu hidup sederhana. 1. Memiliki sifat sombong. Islam melarang dan mencela sifat sombong bagi hamba. Wala tamshi fil ardi maroha, innaka lan tahriqal ardo walam tatluwal jibala tula. Al-Isra 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 2. Memiliki gaya hidup berlebihan. Hidup berlebihan menjadi hamba yang tidak disukai Allah yang Maha Pencipta. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf 31. 3. Memiliki sifat bermewah-mewah atau bermegah-megah. Orang yang bermegah-megah diancam Allah dengan jahanam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, dan seterusnya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. At-Takatsur 1 sampai selesai. 4. Memiliki gaya hidup boros. Hidup boros itu berarti mengikuti langkah-langkah syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra 27. 5. Tamak atau serakah. Orang bersifat serakah pasti akan disiksa di akhirat kecuali yang mau taubat. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. 6. Membanggakan diri sendiri. Allah tidak akan menyukai orang yang membanggakan diri sendiri. Wala tuso'ir
khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman 18. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang macam-macam pembelanjaan harta dan dampak atau akibat tidak mampu hidup sederhana. Selanjutnya, penjelasan tentang keutamaan atau manfaat mampu hidup sederhana. Manfaat hidup sederhana. 1. Lebih mampu mensyukuri nikmat Allah. Dengan senang berbagi kepada sesama berarti mampu mewujudkan syukur, maka Allah akan membalasnya dengan lebih. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 2. Memiliki sikap dermawan yang mantap. Sikap dermawan itu berarti mampu meniru Rasulullah SAW meski tidak sama persis. Beliau uswatun hasanah bagi mukminin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab 21. 3. Memiliki amanah sebagai makhluk. Telah melaksanakan kewajiban sebagai makhluk Allah, yaitu mentaati apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Surat An-Nisa 58. 4. Memiliki kesabaran, mampu membuat dan melaksanakan manajemen pembelanjaan harta tentu membutuhkan kesabaran yang luar biasa selain ketelitian
dan keahlian. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 5. Menjadi termasuk hamba Allah yang Maha Rahman, dengan hidup yang tidak boros dan tidak pelit atau terlalu irit seperti yang dimiliki hamba Allah yang Maha Rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dza baina dzalika qawama. Al-Furqan 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. 6. Memiliki sikap pemaaf, berbekal empati kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi sifat pemaaf dan mampu menghilangkan sifat dendam, serta memiliki nilai takwa yang bagus. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah. 7. Menjadi hamba Allah yang mampu merendahkan diri. Hamba Allah yang peduli kepada sesama pasti tumbuh sifat tawadhu, merendahkan diri. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Surat Al-Furqan 63. 8. Memiliki hati yang lemah lembut, berawal dari kebiasaan membantu orang lain, suka sedekah dan empati, maka hatinya terbentuk menjadi hati yang lemah lembut. In aradna talina qalbik fa'at'im al-miskina wamsah ra'sal yatim. Jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang al-wasatiyah atau hidup sederhana. Semoga kita dilindungi dan dibimbing oleh Allah untuk memanfaatkan kenikmatan harta sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.